Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang senantiasa kami panggil di dalam Yesus Kristus. Saat ini kembali Bapa kami mau membaca firman-Mu dalam ibadah singkat pribadi kami di siang hari ini. Kami boleh merasa bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan rahmat-Mu, atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Buat napas hidup hari ini, kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan semuanya dengan kasih-Mu. Biarlah kami selalu mengingat Engkau dalam hidup kami. Kami butuh persekutuan bersatu dengan Engkau dalam roh dan kebenaran. Di mana kami anak-anak Tuhan selalu bersyukur. Dimanapun kami berada, kami senantiasa memuji menyembah Engkau. Dan Engkaulah satu-satunya teman sharing terbaik kami. Di mana kami bisa berdoa, berbicara langsung kepadamu tanpa perantara. Karena Engkau adalah kekudusan bagi kami yang hakiki, yang tak tergantikan oleh apapun. Saat ini kembali Bapa kami mau membaca firman-Mu. Selalu terangi hati dan jiwa kami dalam Kudus-Mu Bapa. Agar kami mengerti, memahaminya, diberi hikmat dan pengertian untuk menjalani kehidupan ini dan melalui firman-Mu. Agar firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami dan kami berjalan di jalan lurus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1 dan dengan ayat yang ke-14 dengan perikop Salomo mendirikan bait suci. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38 yang demikian bunyinya. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Elohim. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyapunya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin dan percaya seorang Salomo zaman ini akan bangkit untuk mendirikan bait suci. Dan kami tahu bangsa Israel sepenuhnya karena Engkau yang selalu ada bagi mereka. Engkau yang namamu bertata di dalam bangsa ini, dan namamu takkan bisa dinodai oleh penodaan dunia ini. Apapun yang dikatakan orang tentang Israel, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi, mengampuni mereka, dan tetap mendirikan kerajaan-Mu di bait suci, di mana Tuhan akan segera datang kedua kali. Kami yang berbahagia adalah kami yang mengenal Engkau secara pribadi.
bukan karena perkataan orang, bukan karena doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran lagi. Karena kami telah mengenal Engkau dalam roh dan kebenaran dan secara pribadi. Tuhan telah melawat setiap orang, dan setiap orang yang ingin mengenal Engkau takkan pernah terlewatkan oleh-Mu, karena Engkau maha besar, maha kudus, maha mulia. Engkau layak ditemui, karena kami menginginkan kehidupan kami yang abadi adalah keselamatan jiwa kami. Apa yang ada di dunia ini sementara, tetapi bersama Engkaulah selama-lamanya. Kerajaan kekal-Mu yang tak tergantikan oleh apapun itu yang akan kami kejar selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kuatkan kami dalam menghadapi arus dunia ini, badai kehidupan dan semua hal. Karena kami tetap memegang salib dan Kristus yang tidak bisa dibeli oleh apapun dunia di dunia ini. Karena bagi kami Kristus adalah keuntungan dan mati juga adalah keuntungan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah kami selalu setia di dalam Engkau selama-lamanya, memikul beban dan penderitaan walaupun kami tahu kami sebagai anak-anak Tuhan wajiblah menanggung semua hal. Karena kami selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk setia dan setia selamanya. Karena upah yang didapat di surga tidaklah apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Karena bagi kami, harta terbesar kami adalah Engkau sendiri Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu ada, dan telah memberikan kami kesempatan untuk mengenal Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Engkau Roh Kudus dan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya dimanapun saudara berada. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Yesus Kristus dan tetaplah setia selama-lamanya. Karena apa yang nampak di dunia ini tidak akan pernah sama dengan apa yang akan kita dapatkan bersama Kristus Yesus. Amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun berada.